Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan portofolio ini dengan lancar. Saya Marta Setiawan dengan nomor NIM 2381 1300787, kelas B21, semester 6. Materi kuliah PLP dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mukodas Arif Subekti, SPD MPD. Tujuan presentasi ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program memamparkan temuan faktual di lapangan dan mengevaluasi kompetensi mahasiswa selama terjun langsung di lapangan dan juga memberikan penjabaran secara global terkait pembelajaran yang ada di sekolah MTS Al-Fatah Temboro Magetan. Latar belakang dan profil sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Fatah Temboro merupakan madrasah dalam naungan Pondok Pesantren Al-Fatah yang berada di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1939. Sebelumnya sudah ada bangunan yang berupa langgar yang didirikan pada tahun 1930. Pada tahun 1953, Kiai Haji Sodik membongkar rumahnya sendiri, memiliki pribadi sebagai modal utama untuk membangun pondok pesantren, sehingga terjadilah pondok yang terjadi dari 12 lokal atau kamar yang hanya cukup menampung 50 orang santri. Pada tahun 1959 didirikan Madrasah Sanawiyah yang dikepalai langsung Bapak Kiai Mahmud Khalid Umar dan wakilnya Bapak Ahmad Sodik, dan dibantu oleh beberapa orang pengasuh lainnya, sehingga pada saat ini terus berkembang sampai jumlah siswa mencapai 700-an, yang masing-masing jenjang memiliki 9 robel. Gambaran umum: nama madrasah MTS Al-Fatah, alamat Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Visi utama yaitu pondok ini mewujudkan generasi Islam yang alim, berakhlak mulia, dan bertakwa. Karismatik wilayah, karakteristik wilayah, terletak di kawasan pedesaan yang dekat dengan pondok pesantren. Peserta didik di MTS Al-Fatah, Kabupaten Magetan memiliki karakteristik sosiologis dan latar belakang yang heterogen. Mayoritas orang tua peserta didik bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, karyawan, wira swasta. Sebagian kecil juga ada yang berprofesi menjadi PNS dan TNI Polri. Peserta didik atas MTS Al-Fatah dikenal memiliki takdim kepada guru karena mereka belajar di pesantren yang menerapkan nilai-nilai akhlak secara disiplin. Lingkungan pembelajaran, kondisi fisik dan fasilitas. Madrasah memiliki gedung pembelajaran yang menandai, juga memiliki perpustakaan kecil dan lab komputer yang menunjang pembelajaran. Iklim akademik dan budaya madrasah. Pembelajaran di MTS Al-Fatah memiliki budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, serta pembiasaan ibadah seperti sholat duha dan tadarus Quran sebelum jam pembelajaran. Sumber daya pendidik, sebagian besar tenaga pendidik berpendidikan minimal S1 linier dengan mata pelajaran yang diampu dan telah memiliki sertifikasi pendidik.
Perencanaan pembelajaran. Modul ajar, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan dalam bentuk modul ajar, depth learning yang menginteraksikan kurikulum berbasis cinta KBC. Pembangunan modul ini dirancang secara sistematis untuk mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang disebut SKI. Kelas 8 fase D di MTS Al-Fatah Kabupaten Magetan, penyusunan modul ajar dengan materi benteng peradaban Islam dengan semangat cinta dan keberanian. Ini difokuskan pada penguatan karakter akhlak, pemahaman sejarah, dan implementasi nilai Islam modern. Implementasi nilai Islam moderat. Penentuan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran CP fase D. Tujuan yang ingin dicapai dalam modul ini adalah melalui virtual tour dan galeri walk, peserta didik dapat mengidentifikasi kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mamluk di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan arsitektur. Metode pembelajaran yang digunakan ialah ceramah interaktif, diskusi berantai, dan analisis. Kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi berantai, dan analisis menciptakan alur belajar yang efektif. Proses dimulai dengan pemaparan materi dua arah, dilanjutkan dengan pertukaran ide, dan diakhiri dengan pemecahan masalah secara kritis. Media pembelajaran menggunakan proyektor untuk menampilkan virtual tour ke Kairo, menampilkan gambar-gambar arsitektur. Ragam asesmen penilaian. Yang pertama, asesmen diagnostik. Penilaian awal yang dilakukan sebelum mulai pembelajaran untuk memetakan kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa. Yang kedua, asesmen formatif. Penilaian yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran tujuannya untuk memberikan umpan balik, flashback bagi guru dan siswa. Jadi ada interaksi. Yang ketiga, asesmen sumatif. Penilaian yang dilakukan di akhir proses pembelajaran mengukur keterciptaan tujuan atau pencapaian pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran kelas 8 dilakukan melalui siklus berikut. Yang siklus pertama, kegiatan awal, pembukaan dengan salam dan doa. Yang kedua, mengajak peserta didik merenungin siklus kehidupan dan kelahiran dan kejayaan dan masa akhir. Motivasi dengan memberikan pertanyaan pematik. Kegiatan inti. Guru menyajikan beberapa faktor penyebab kemunduran Daulah Mamluk. Diskusi kelompok, secara individu, peserta didik menuliskan 3 ibrah pelajaran terpenting dari sejarah Daulah Mamluk dari awal hingga akhir, yang relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Pembelajaran
Diferensiasi produk ibrah dapat ditulis dalam bentuk paragraf dan poin-poin inti. Kegiatan penutup, relaksasi akhir bab, apresiasi guru, mengapresiasi pemikiran dan relaksasi peserta didik, penutup dan salam dan doa. Strategi yang digunakan, strategi pembelajaran yang digunakan, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi konten guru menyajikan materi dalam berbagai format. Narasi, heroik untuk studi khusus, serta gambar dan video virtual tour sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Diferensiasi proses menggunakan metode yang beragam seperti teknik pair share untuk yang membutuhkan waktu berpikir, simulasi untuk karakteristik, dan diskusi kelompok untuk yang kolaboratif. Diferensiasi produk, peserta didik dapat menyajikan hasil belajar dalam berbagai bentuk, seperti rencana strategi perang, gambar atau narasi, infografis sederhana, atau tulisan reflektif. Pengelola kelas, pengaturan duduk, formasi tempat duduk ketika berdiskusi kelompok ialah mengelilingi meja persegi panjang. Hal ini sangat baik untuk diskusi formal, pemecahan masalah, dan pengajaran tugas yang membutuhkan ruang untuk menulis. Kesepakatan kelas. Pengelolaan kelas melalui kesepakatan kelas untuk membangun budaya belajar positif yang berpusat pada siswa dengan menyusun norma beserta secara partisipasinya, siswa akan merasa memiliki aturan sehingga mereka lebih bertanggung jawab dan disiplin dibandingkan dengan sistem perintah satu arah. Kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi saat pembelajaran di kelas adanya perbedaan kemampuan dan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang disiapkan. Beberapa peserta didik dapat memahami materi cepat, sementara sebagian lainnya memerlukan penjelasan dan bimbingan lebih lanjut. Masih terdapat peserta didik yang kurang aktif dalam berdiskusi. Evaluasi dan hasil belajar. Jenis dan teknik evaluasi. Asesmen diagnostik. Penilaian awal yang dilakukan sebelum melalui pembelajaran untuk memetakan kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa. Asesmen formatif. Penilaian yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran tujuannya untuk memberikan umpan balik, feedback bagi guru dan siswa. Asesmen sumatif, penilaian yang dilakukan di akhir proses pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan atau capaian pembelajaran. Evaluasi, hasil evaluasi peserta didik, asesmen diagnostiknya. Sebagai besar siswa sudah memahami konsep dasar kekhalifahan Islam sebelumnya seperti Daulah Abbasiyah, namun masih membutuhkan penjembatan materi terkait bagaimana dinasti Mamluk bertransisi dari masa Ayyubiyah menjadi penguasa di Mesir. Asesmen formatif, sebagian besar siswa aktif dalam berdiskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan baik. Asesmen
Sumatif, siswa berkemampuan tinggi, terdapat 2 siswa aktif, mampu menjawab soal HUTS. Siswa sedang 12 siswa memahami konsep dasar, tapi masih pada analisis. Siswa rendah 3 siswa, pasif kesulitan memahami konsepnya. Analisis ketercapaian tujuan pembelajaran. Siswa mampu memberikan contoh kemajuan di bidang arsitektur dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mamluk. Sebagian besar siswa juga mampu menjelaskan sejarah berdirinya, menguraikan kemajuan peradaban, dan mengambil ibrah pelajaran moral dan strategi militer, stabilitas politik, dan kontribusi ilmu pengetahuan di dinasti Mamluk. Refleksi pembelajaran. Kelebihan pembelajaran melalui pemanfaatan media audiovisual seperti visual tour sangat efektif karena menghadirkan pengalaman besar yang imersif, konstruktual, dan interaktif. Siswa dapat menjalani berbagai tempat seperti museum, laboratorium, atau situs bersejarah sehingga materi yang diabstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Struktur tahapan mengajar dari pembukaan hingga penutupan juga sudah tertata secara utuh. Kekurangan pembelajaran. Kelemahan dari pembelajaran ini ialah terlalu banyak membacakan materi sehingga perhatian siswa kurang maksimal. Membacakan materi secara terus-menerus menyebabkan siswa mudah bosan dan fokus menurun. Untuk mengatasinya, ubah metode penyiapan menjadi lebih interaktif. Faktor keberhasilan. Siswa lebih mudah memahami sejarah jika mereka menjelajahi bangunan peninggalan Mamluk secara 360 derajat seperti mengamati detail arsitektur, kubah batu, berukir, atau menara masjid. Keberhasilan tercapai saat virtual tour dipadukan dengan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang meminta siswa menganalisis konteks sejarah, bukan sekedar melihat-lihat. Kelancaran akses jaringan internet dan ketersediaan perangkat gawai komputer dan menandai di sekolah sangat menentukan pengalaman belajar siswa. Faktor penyebab kendala, materi sejarah daulah, terutama dinasti Mamluk, sering dianggap rumit karena melibatkan nama-nama tokoh seperti Sajar ad-Dur atau Baibas, deretan tahun, dan alur konflik yang panjang, sehingga siswa kesulitan menghafal dan memahaminya. Rencana tindak lanjut, perbaikan strategi mengajar. Untuk mengatasi siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi, maka perlu diterapkan strategi yang melibatkan mereka secara langsung dengan porsi mereka. Porsinya yaitu porsi yang sangat merata, yaitu menggunakan metode teknik pair share, berpikir berpasangan berbagai, dengan menentukan peran spesifik setiap anggota kelompok, atau berikan topik yang sangat relevan dan keseharian mereka agar diskusi terasa lebih hidup. Program remedial. Tidak ada remedial karena semua siswa berhasil tuntas. Program pengayaan. Untuk program pengayaan sasarannya yaitu 2 siswa. Nilai tertinggi dengan bentuk yang pertama menganalisis penyebab kejayaan Daulah Mamluk, yang kedua membuat artikel tentang Daulah Mamluk.
yaitu dari kesimpulan berdasarkan seluruh rangkaian perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran mata pelajaran sejarah Islam, kebudayaan Islam SKI kelas 8 di MTS Al-Fatah Kabupaten Magetan dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menggunakan virtual tour yang dipadukan dengan diskusi kelompok sangat efektif dalam mengingatkan pemahaman, daya pikir kritis, dan kolaborasi siswa. Metode ini menghadirkan visualisasi nyata ke dalam kelas, sehingga siswa dapat mengeksplorasi lingkungan atau objek belajar dan saling bertukar gagasan dengan lebih aktif. 2. Masih ada sebagian kecil siswa yang belum aktif dalam berdiskusi kelompok. Solusinya ialah menentukan tugas khusus untuk setiap siswa seperti not tulis, penyampaian ide, penjaga waktu, atau penyaji. Hal ini akan memberi mereka tanggung jawab yang wajib diselesaikan. Saran bagi pendidik, diharapkan konsisten dalam menerapkan konsep pembelajaran berdifferensiasi learning guna menjembatani kejenjangan kemampuan awal siswa dan juga membentuk kelompok kecil berdasarkan tingkat pemahaman. Siswa yang lebih cepat dapat mengeksplorasi relevansi lanjut, sementara siswa yang butuh bimbingan mendapat pendampingan terfokus dari guru. Bagi madrasah, perlu adanya upaya pengadaan atau optimalisasi sarana dalam berdiskusi kelompok, seperti ruangan memiliki meja besar yang memungkinkan anggota duduk berhadap-hadapan agar interaksi lebih cair, dan juga sarana untuk mencatat ide berupa whiteboard konvensional lengkap dengan spidol aneka warna atau flip chart untuk kelompok kecil. Terima kasih presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.